haleluya, haleluya. Mari kalau hadirat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang selalu hadir, Kau Tuhan yang selalu ada bagi kami, bagi kami, bagi kami di setiap waktu kami, Yesus.
Yesus, mari dengan tangan terangkat yang siap lagi memuji Tuhan, katakan. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, makmur. Tepuk tangan yang
saudara. Haleluya. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh perbuatan dan kebaikan-Mu, membuat hati kami terpesona akan Engkau Tuhan. Thank you Lord Jesus.
surga. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan dalam hidupku. Engkau sangat baik Tuhan. Besar setiamu, besar kasih-Mu Tuhan. Kau berikan Yesus bagi kami, lahir menerangi hidup kami yang gelap. Dan bukan hanya itu saja, Dia mati untuk menebus kami, untuk membayar setiap hutang-hutang kami, menggantikan kami. Manusia lama kami telah mati. Kami yang percaya, kami ada di dalam Yesus, kami adalah ciptaan yang baru. Hidup kami tidak sama lagi, sebab kami tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kami adalah rancangan hari depan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Bapa di surga, berfirman-Lah bagi kami. Kami rindu Tuhan akan firman-Mu. Kami rindu akan kebenaran. Kami beribadah Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapa di surga. Ada upah, ada berkat dari setiap ibadah kami. Dan terlebih Tuhan, kami mau rindu lebih lagi Tuhan, mengenal-Mu Bapa. Bukan apa kata orang, tapi kami mengenal-Mu secara pribadi. Kami mau Tuhan Yesus menerima kemurahan, menerima kebaikan. Berfirman-Lah bagi kami. Urapi kami semua, tutup pupus kami semua dengan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Cek. Oke. Ya, kabelnya cabut ya. Cek 1, 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengumuman ibadah Natal kita tanggal 24 dan 25 Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah malam Natal dan Natal Saudara. Kita akan menerima juga perjamuan Tuhan di ibadah malam Natal dan Natal. Dan kita juga akan melakukan prosesi candlelight service Saudara. Ya, kita sama-sama hadir. Saya himbau Bapak Ibu Saudara semua bisa mendaftarkan diri ya dalam ibadah malam Natal dan juga Natal. Malam Tahun Baru dan juga Tahun Baru kita juga akan adakan tanggal 31 dan tanggal 1. Tanggal 24 dan tanggal 31 Saudara itu jam 18.30 atau jam setengah 7 malam. Ya Saudara ya. Lalu kemudian tanggal 25 dan tanggal 1 Januari itu jam 10 pagi. Ya Saudara ya. Satu kali jam ibadah. Bapak Ibu Saudara hadir mendaftarkan ya untuk ibadah kita tanggal 24, 25, 31 dan juga tanggal 1. Baik Bapak Ibu Saudara, kita semua semangat dalam Tuhan mengakhiri tahun 2020 dengan mencari Tuhan. Amin. Kita harus memahami Saudara gimana Tuhan itu begitu baik buat kita. Kita harus mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Saudara, waktu kita mencari Tuhan, kita akan menemukan siapa pribadi Tuhan dan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kamu. Amin. Amin. Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kita. Nah, gimana kita Saudara mau tahu bagaimana Tuhan melakukan banyak hal kalau kita nggak mencari Dia? Kita mau cari tahu. Betul nggak? Kalau Anda istilahnya bertanya-tanya sekarang dengan mudah ya Saudara ya, kita bisa tanya Uncle Google gitu ya. Paman Google gitu ya. Kita bisa search di Google,
ya, Anda akan menemukan begitu banyak berita, saudara, ya, semua yang dicatat oleh sejarah semua ada di Google, saudara, ya, sehingga kita tahu berita, betul? Demikian juga saudara dalam mencari apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara, Anda dan saya harus mencarinya dengan cara kita mencari Tuhan, saudara. Kalau kita hanya cari di Google, saudara, kita nggak akan mendapatkan apa yang menjadi kegenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya tahu, hanya sekedar pengetahuan, saudara. Tuhan mau Anda dan saya, saudara, bukan hanya saudara tahu, hanya sekedar pengetahuan. Tapi biarlah kita semua, saudara, mengalami secara pribadi. Sama-sama katakan mengalami secara pribadi. Itu yang Tuhan mau, saudara. Anda dan saya mengalami secara pribadi. Yuk kita lihat sama-sama PowerPoint dari bahan PowerPoint kita hari ini, saudara, ya. Bagaimana Anda dan saya ternyata, saudara, punya masa lalu yang dahsyat dan penuh harapan. Ini adalah khotbah gembala senior kita hari Kamis kemarin, saudara. Kok masa lalunya dahsyat penuh harapan? Bukankah masa lalu kita itu adalah sejarah? Masa lalu kita itu adalah sampah, gitu ya. Masa lalu itu nggak penting, masa depan yang penting. Saudara, Anda dan saya harus melihat dari segi kacamata bukan kepada diri Anda sendiri, tapi dengan apa yang Tuhan sudah buat kita. Amin. Jadi saya punya masa lalu yang dahsyat penuh harapan karena Yesus. Kalau karena saya, saudara, mungkin saudara, masa lalu saya bukan mungkin lagi, saudara, memang nakal, memang saudara hidupnya hancur, saudara, bahkan saudara tak punya masa depan. Jangankan berpikir untuk masa depan, masa besok aja masih bingung. Halo, banyak orang, saudara, hidup hari ini ya udah sekedar hidup. Betul ya? Aku mangke wae lah. No. Di masa lalu, 2000 tahun yang lalu, saudara, seorang bayi lahir di kota Bethlehem. Katakan amin. Dia lahir, saudara, dengan kesederhanaan, mengubah kegelapan menjadi terang, saudara. Halo. Dan bukan hanya itu, saudara, Yesus, dia juga mau mati bagi kita. Kelahiran yang kita rayakan di bulan Desember ini, saudara, adalah momen di mana kita mengingat kembali, saudara, tentang apa yang Tuhan sudah buat. Dan kita juga harus menyadari, saudara, apa yang sudah Tuhan lakukan juga untuk kita di atas kayu salib. Jadi ternyata, saudara, Anda dan saya di dalam Kristus punya masa lalu yang dahsyat penuh harapan. Karena Yesus, saudara. Amin. Next. Saya punya masa lalu yang dahsyat penuh harapan. Kenapa? Firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa, saudara? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Perhatikan, saudara, Anda dan saya, saudara, perhatikan hidup sekarang ini, hidup di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita. Dia telah mengasihi Anda dan saya. Amin. Tema Natal kita, I am favored. Kita ini favoritnya Tuhan. Kita ini yang disukai, dicintai. Malaikat jatuh dalam dosa, nggak ditebus, saudara. Tapi Anda jatuh dalam dosa, dicari, saudara. Halo. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan cari Adam. Betul? Kita dicari, saudara. Anda dan saya sungguh dikasihi, disukai oleh Tuhan.
Karena Anda adalah kesukaannya Tuhan. Dia mau lahir dalam hidup. Dia mau mati menggantikan Anda. Perhatikan saudara, Dia serahkan dirinya untuk Anda dan saya. Supaya saudara, Anda dan saya saudara, beroleh kehidupan yang baru, beroleh kehidupan yang penuh dengan pengharapan saudara. Amin. Next. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 11, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Katakan amin. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Anda gak perlu saudara disalib, Anda gak perlu saudara mati dengan caranya Tuhan. Tapi waktu Anda saudara hidup di dalam Yesus, Yesus sudah menggantikan Anda dan saya. Betul? Dia sudah gantikan kita. Bayangin saudara, kalau Anda punya hutang terus kemudian ada orang yang bayarin hutang Anda, seneng nggak saudara? Seneng, betul nggak? Betul. Siapa sih yang nggak seneng? Jangankan bayarin hutang, di traktir aja kita udah seneng, betul? Nanti habis ini saudara minta traktir sama Bu Indri saudara ya, amin. Di traktir aja udah seneng. Apalagi kalau kita diampuni, ditebus, dibenarkan. Tidak ada sukacita yang melebihi itu semua, saudara. Tapi seringkali kenapa kita lemah? Tetapi seringkali kenapa kita cemberut, saudara? Tetapi seringkali kenapa kita, saudara, khawatir? Padahal segala kutuk, sakit penyakit, dosamu, pelanggaranmu, bahkan saudara kesedihanmu sudah dipakukan Yesus di atas sana. Amin. Anda dan saya harus mati bersama dengan Dia, supaya Anda dan saya hidup dengan Dia, saudara. Amin. Amin. Kita harus mati terhadap apa? Terhadap kehidupan kita yang lama, kesedihan kita yang lama. Jangan lagi saudara Anda bawa hidupmu saudara dalam kesedihan, dalam kekhawatiran. Katakan yes. Yes. Tuhan mau saudara Anda dan saya mengganti memahami. Next. Perhatikan saudara, bagaimana Anda dan saya memahami bahwa kita saudara menerima kebaikan Tuhan, bahwa kita saudara sudah ditebus, dibenarkan. Tuhan mau Anda dan saya cari Dia. Ya. Amin. Amin. Jangan malas cari Tuhan. Ya. Bangun pagi masih nggak kita berdoa? Ya, benar. Setiap hari masih nggak kita memuji Tuhan? Ya. Amin. Shalom. Shalom. Atau jangan-jangan kita udah lupa cari Tuhan? Ayat ini selalu ya, setiap tahun pasti ada keluar. Ini ayat ini tema besar gereja kita. Iya, benar. Pak Agung, saudara, lahir dari keluarga yang bisa dikatakan saudara hancur, saudara. Iya. Dia ditinggal oleh ayahnya dari sejak dia lahir, saudara. Dia nggak melihat, nggak tahu siapa bapaknya. Iya. Ibunya sakit-sakitan dan dia harus tinggal di rumah omnya. Dan ketika dia tinggal di rumah omnya, ibunya meninggal dunia di usia 7 tahun. Sudah jadi anak yatim piatu. Iya. Secara manusia nggak punya harapan. Warga kelas 2 tidak selalu mendapatkan hak yang dia inginkan, saudara. Bahkan untuk membeli sepatu Natal, sepatu yang baru itu setahun sekali pada saat Natalan. Halo? Iya. Sekarang kalau ibu-ibu di rumah rata-rata sepatunya lebih dari satu, betul ya? Iya. Nggak cukup satu, betul ya? Iya. Oh iya. Kalau bajunya merah, sepatunya pengennya warna Merah. merah, betul ya? Iya. Kalau bajunya hijau, pengen sepatunya warna Hijau. hijau. Semua ada warna, ya? Ibu gembala roknya putih, sepatunya warna putih. Betul nggak? Pak Jerry tadi pagi sepatunya
mengikuti bajunya warna hitam gitu kan. Sekarang bajunya putih, sepatunya putih. Betul ya? Luar biasa. Kita semua saudara bisa dikatakan saudara diberkati. Pak Agung membalas senior kita untuk beli sepatunya setahun sekali. Itu pun mereknya kalau nggak Warrior, Dragonfly saudara. Betul ya? Kalau nggak Warrior, Dragonfly saudara ya. Amin. Ya anak-anak sekarang mau tahu, taunya Adidas gitu kan, New Balance gitu kan. Dulu kita kalau nggak Dragonfly, Warrior saudara. Amin. Penting saudara untuk menyadari ini saudara. Anda harus menemukan bagaimana Yesus sudah melakukan perbuatan yang ajaib, yang luar biasa bagi kita. Gimana caranya Anda harus cari Tuhan supaya Anda mengalami Dia, memahami betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasihnya untuk kita semua. Kalau Anda memahami ini, Anda nggak akan hidup dalam kelemahan lagi. Anda nggak akan hidup dengan tertunduk lagi. Anda hidup setiap hari, Anda akan bersukacita dan percaya. Shalom. 2 minggu kemarin saudara, ya saya headache, saudara, sakit kepalanya berkepanjangan. 2 minggu saudara sakit kepalanya itu saudara. Bagaimana menahan rasa sakitnya? Harus minum ibuprofen, Aneh gitu saudara, kalau saya khotbah naik ke sini sakit kepalanya hilang. Betul. Tapi pada saat turun dari mimbar sakit kepala lagi. 2 minggu saudara. 2 minggu. Saya bilang, kenapa ya Beb sakit kepala ini? Udah minum obat kolesterol nggak turun-turun, sakit kepala tetap. Apa ya yang salah? Udah minum ibuprofen tetap aja saudara. Besoknya sakit lagi, besoknya sakit lagi. Terus istri saya bilang ini, MRI aja udah. Dokter Nancy bilang MRI aja. Daripada kamu minum obat ini nggak sembuh-sembuh, MRI aja katanya. Saya bilang, enggak saya percaya. Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah sembuhkan saya. Saya setiap hari perjamuan Tuhan, pasti Tuhan sudah sembuhkan saya. Obat saya berhenti makan, saudara. Saya nggak lagi makan lagi. Mulai hari itu, saya cuma angkat roti dan anggur. Saya deklarasi, saya sembuh, saya sehat, saya makmur. Saudara, apa yang terjadi saudara 1 minggu ini, saya sudah nggak sakit kepala lagi. Amin. Nggak ada istilahnya berat, apa segala macam, nggak ada saudara. Tuhan sudah lakukan perbuatan yang ajaib buat kita semua, khusus buat saya. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Iya, saudara. Anda dan saya harus paham, di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Jangan kita ragu kalau Anda saat ini mungkin lemah dalam soal ekonomi, lemah dalam soal mungkin saudara keuangan. Datang sama Tuhan yang kaya. Alami Tuhan banyak hal. Kalau saya cerita saudara tentang keuangan, tentang pergumulan ekonomi saudara, rasanya 1 buku saudara nggak cukup saudara. Apalagi memulai pelayanan di kota wisata ini saudara. Tahun 2015 kami melangkahkan kaki kami ke kota wisata, nggak mudah. Tapi justru hari demi hari hidup kami ketika kami mencari Tuhan, bergantung kepada Tuhan, kami menemukan setiap hari pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang baru. Katakan amin. Semua yang kami perlukan Tuhan sediakan. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Ini perlu kita renungkan sama-sama. Cari Tuhan, kamu hidup. Ayatnya jelas, next. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu next pergi ke Betel, ya, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat 6. Katakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang makannya habis dan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Cari Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau enggak kita binasa. Kehidupan yang meninggalkan Tuhan saudara bahaya, saudara. Shalom. Next. Apa yang hilang dari Anda di kayu salib? Kita tahu saudara ya, Yesus sudah melakukan hal yang dahsyat bagi kita di atas kayu salib. Jika kata kita mati bersama dengan Dia, kita juga akan hidup dengan Dia. Apa yang hilang? Apa yang mati di kayu salib?
Next, nomor 1 saudara, diri Anda yang lama. Manusia lama Anda yang terpisah dari Tuhan sudah mati, sudah hilang. Ya. Jadi kalau sudah mati, sudah hilang, jangan coba-coba reuni lagi. Amin. Amin. Karena sudah mati. Nggak boleh ketemuan lagi. Katakan yes. Yes. Tahun 1983, tanggal 25 Januari saudara saya lahir. Dalam manusia daging saudara. Tanggal 26 Februari tahun 1999 saudara, saya mati. Tapi saat itu juga saya lahir menjadi ciptaan yang baru saudara. Anda dan saya saudara nggak boleh lagi hidup dalam manusia lama. Jangan reuni lagi. Aduh enak dulu ya, waktu belum bertobat, waktu belum dibaptis. Waduh enak dulu ya, bisa tripping tiap hari, ya, bisa selingkuh setiap hari dan sebagainya. No. Justru saudara, kalau Anda hidup terus-terusan dalam dosa saudara, itu membawa kita kepada kebinasaan. Dosa itu hukumnya maut. Maut saudara. Jadi jangan pernah saudara Anda dan saya hidup lagi dalam dosa, dalam manusia lama. Anda yang sudah ada dalam Kristus sadari Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Next, yang kedua, apa yang hilang saudara di atas kayu salib? Apa yang sudah Yesus gantikan buat Anda dan saya? Dosa-dosa yang begitu mencengkram sudah hilang. Jangan berpikir, Pak, saya kayaknya masih punya kebiasaan nih Pak, kleptomania nih Pak. Itu bukan kebiasaan, itu mah hanya kepengenan aja sih. Berdoa, ya kan? Iya. Jangan kita saudara menginginkan terus barang orang lain. Amin. Dosa-dosa yang begitu mencengkram sudah hilang. Contoh misalnya Anda suka nonton video porno atau masturbasi atau onani. Itu kan keputusan. Iya. Benar. Keputusan. Ganti dengan hal-hal yang lain. Wah itu mah nggak perlu lagi lah kita bahas saudara. Untuk youth mungkin perlu gitu ya. Tapi kalau untuk kita, saya rasa saudara, Anda dan saya harus bisa menguasai diri. Amin. Cari kegiatan kesibukan yang lain. Entah itu baca firman, memuji, menyembah. Saudara, kalau memang gadget Anda, saudara, bikin Anda membawa dalam dosa, gak usah pakai gadget lagi, saudara. Pakai aja HP jadul, saudara. Amin. Iya. Iya. Ini harus kita pahami, saudara. Dosa-dosa yang begitu mencengkram itu sudah hilang. Yesus sudah menggantikan itu semua. Amin. Jadi jangan coba-coba reuni lagi dengan dosa, dengan kehidupan masa lalu, tubuh lama, saudara. Amin. Amin. Next. Ayo saudara, Kolose 3 ayat 3 firman Tuhan katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ternyata saudara, hidup Anda ini tersembunyi di dalam Kristus. Amin. Jangan berkata, Pak, saya ini lemah Pak, begini. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan. Yang baik. Kalau kita bergaul dengan hal-hal yang buruk, itu kan merusak kebiasaan yang baik. Iya, betul. Jadi berhenti dari pergaulan yang buruk. Benar. Kalau Anda suka nongkrong dengan orang yang rokok, Anda kan terbawa menjadi perokok. Terbawa. Betul. Tapi kalau Anda suka dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, hidupmu juga akan terbawa. Untuk kamu hidup dengan setiap hari mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Makanya waktu saya bertobat, saudara, setiap hari yang tadinya saudara saya pakai hidup saya untuk mabuk, judi, ya, untuk saya pakai narkoba, saudara, begadang, ngamen dan sebagainya, saya tiap hari ada di gereja, saudara. Senin saya ikut som, Selasa saya ikut WBI, saudara. Oh, ibadah WBI saya datang, saudara. Rabu saya ikut doa malam. Kamis saya ikut kelompok sel, fresh sel. Jumat saya ikut fresh sel lagi, saya bikin fresh sel lagi, saudara. Saya cari anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, saudara, untuk saya bimbing mereka. Sabtu udah ikut ibadah pemuda. Minggu 3 kali jam ibadah. Dari pagi sampai sore saya ada di gereja, saudara.
Jadi nggak punya kesempatan untuk saya berpikir kotor, untuk saya bergaul dengan hal-hal yang tidak baik lagi. Iya, benar. Saya sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah, saudara, saya langsung datang ke gereja. Amin. Pulang sekolah, saya langsung, saudara, belajar firman sama kakak-kakak rohani saya, saudara. Itu yang saya lakukan, membentuk saya, sehingga saya nggak lagi hidup dalam dosa, saudara. Karena saya tahu, waktu saya lahir baru, saya harus membiarkan hati saya ini, saudara, tersapu bersih. Dan harus ada penghuninya. Nggak boleh kosong. Karena kalau hati kita kosong, saudara, akan ada 7 roh jahat yang lebih jahat lagi datang. Yes. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Wow. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, dia sudah pelayanan terus kemudian tinggalkan pelayanan, hidup dalam dosa, Hancur. dia keadaannya kan lebih hancur daripada dia sebelum pelayanan. Kenapa? 7 roh jahat yang lebih jahat lagi akan datang. Anda dan saya harus memelihara dengan cara apa? Mencari Tuhan. Yes. Apa sih yang sudah Tuhan buat saya? Gimana ya? Tuhan lakukan apa lagi ya? Itu yang harusnya kita tahu, cari tahu. Terus cari tahu, terus cari tahu. Amin. Amin. Jangan karena saudara ada masalah, kemudian Anda undur ikut Tuhan. Iya. Jangan karena saudara Anda ada pergumulan ekonomi, Anda kemudian lantas menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Shalom. Shalom. Kalau Anda nggak lulus di ujian yang sama, saudara, akan terus ada ujian-ujian yang sama yang akan datang dalam hidup. Benar. Kita harus lulus ujian. Iya. Halo? Ya. Kalau kita nggak lulus ujian, sampai kapanpun saudara Anda akan tinggal kelas. Begitu-begitu aja. Iya. Saya harus, saudara, mengalami Tuhan secara pribadi. Misalnya contoh dengan keuangan, saudara. Ketika saya nggak punya uang, nggak punya berkat, saudara, gimana caranya Tuhan berkati? Firman Tuhan katakan, nabur, nabur. Oh iya ya, nabur. Saya lakukan firman Tuhan. Saya ikuti firman Tuhan. Kalau secara manusia dibilang kurang, pasti kurang. Manusia selalu bicara tentang kurang. Iya. Gak mungkin saudara, Anda kan selalu merasa cukup. Nggak. Semakin besar saudara gaji kita, semakin besar juga pengeluaran kita. Iya. Kebutuhan, keinginan kita, prestis kita. Iya. Pengen punya mobil sesuai dengan jabatan kita. Pengen punya rumah sesuai dengan keuangan kita yang lebih lagi. Selalu saudara. Kalau rumah lebih besar lagi, nggak mungkin nggak pakai pembantu, betul nggak? Iya. Nggak mungkin nggak IPL-nya nggak lebih mahal, saudara. Pasti ada pengeluaran kos-kos yang lebih lagi. Iya. Kita nggak akan pernah merasa cukup. Betul. Tapi Tuhan didik secara pribadi. Tuhan ajar saya dari sejak saya, saudara, menikah. Bahkan sebelum menikah, saudara, Pak Agung selalu ajarkan supaya kita melakukan firman. Di tengah-tengah keterbatasan saya menabur. Saya sudah sering sampaikan, waktu saya, saudara, hanya gaji cuma 1.700.000, saya kosin hamba Tuhan, saudara. Bukan mudah, saudara. Kos-kosan yang saya bayar itu harganya 600.000, saudara. Nggak mudah. Tapi saya lakukan itu. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Justru Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Iya. Waktu saya mau menikah, saudara, waduh, gimana nih? Keuangan cuma tinggal segini. Firman Tuhan katakan nabur. Kami nabur. Kami bagi berkat buat orang lain yang kekurangan, yang membutuhkan. Buat gereja, buat pelayanan. Tuhan sediakan. Bahkan saudara, pernikahan kami, saudara, lebih dari 80 juta, saudara. Hampir 100 juta, saudara. Tuhan sediakan tahun 2009, saudara. Amin. Amin. Saat ini, dengan pelayanan seperti ini, kami nggak dapat salary dari gereja. Apakah lantas kami tidak makan? No. Kami menabur malah justru untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Saya bilang sama istri saya, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan buat Tuhan. Kita bayar, kita lakukan, kita persembahkan. Persepuluhan jangan lupa, tetap kita lakukan. Sampai hari ini saudara, berkat Tuhan nggak pernah habis-habis. Amin. Tuhan kirimkan dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena saya tahu saya hidup saya tersembunyi bersama dengan Kristus, saudara. Amin. Amin. Saya ya Kristus, Kristus ya saya. Gitu loh, saudara. Ngerti nggak? Iya. Jadi hidup kita ini, saudara,
ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam saya. Apa yang menjadi punyanya Tuhan? Punyanya saya. Apa yang menjadi punyanya saya? Punyanya Tuhan. Punyanya Tuhan. Bisa nggak kita bilang gitu? Punya saya, Punya saya. punya Tuhan. Punya Tuhan. Punya Tuhan, Punya Tuhan. punya saya. Punya saya. Tapi seringkali kita bilang punya Tuhan, punya saya ya punya saya. Ya kan? Kita nggak mau kasih buat Tuhan. Gereja dalam keadaan seperti ini, kita nggak boleh tertidur. Iya. Kita nggak boleh menjadi lemah. Iya. Anda dan saya harus bangkit. Amin. Ingatkan saudaramu yang lain, keluargamu yang lain, saudara, untuk mereka kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Iya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Iya, benar. Jangan acuh, jangan gak peduli. Halo, shalom. Shalom. Saya setiap minggu selalu WA beberapa jemaat yang gak hadir, saudara. Termasuk salah satunya Ibu Joko, Bu Emi. Saya nggak tahu saudara kalau dia sakit, saudara. Lalu kemudian dia kabarin, Pak Gembala, Bu Joko harus cuci darah. Tamrin tidak bisa cuci darah. Kemudian saya cari saudara ke Hermina, ke rumah sakit Sentral Medika Cibinong, ke rumah sakit Melia di Cibubur yang ada BPJS-nya semua saudara. Ternyata tidak ada slot untuk cuci darah. Lalu kemudian Bu Joko dia bilang, saya harus pulang. Pak Joko bilang, Bu Emi pengennya pulang, nggak mau di ICU, nggak mau di Tamrin. Kenapa? Karena tidak ada perkembangan. Karena memang harus cuci darah, saudara. Karena di Tamrin tidak ada slot, bahkan nggak ada alatnya untuk cito katanya seperti itu. Lalu kemudian saudara, saya berdoa, saya beri kekuatan kepada Pak Joko. Saya bilang, Pak, Tuhan pasti buat mujizat. Saya nggak tahu. Kenapa baru kabarin sekarang? Iya Pak, nggak enak Bapak ngajak saya ibadah, tapi saya nggak ibadah. Saya bilang, kenapa harus nggak enak? Laporan dong. Kalau nggak ibadah kasih tahu saya. Pak, saya lagi sibuk. Saya lagi main golf misalnya. Kasih tahu. Amin. Amin. Kasih tahu mbaknya. Iya. Jangan diem bahaya. Tahunya sakit. Amin. Jangan diem aja. Jangan takut sama saya, takut sama Tuhan, saudara. Katakan haleluya. Jam 1 malam, saudara. Dia siang pulang dari Tamrin karena nggak ada tindakan, hanya di ICU begitu saja, hanya penghilang obat rasa sakit dan makanan dari air, saudara. Jam 1 malam di rumah kambuh, saudara. Nafasnya ngap-ngap. Tensinya itu saudara udah 100, hampir 200 saudara. Lalu kemudian tekanan nafasnya itu di bawah 80. Di bawah 80 saudara nafas. Artinya sudah susah payah dia bernafas. Saudara. Jam 1 malam kami tiba di rumah sakit Sentral Medika, saudara. Dan puji Tuhan ditangani semuanya. Dan paginya dia dapat slot untuk cuci darah. Dan hari ini saudara sudah 3 kali atau 2 kali cuci darah. Saya dengar kabar sudah segar, saudara. Berikan tepuk tangan buat dia. Amin. Tuhan bekerja lewat kita semua. Jangan takut. Anda dan saya tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi kalau Anda hari ini ada kelemahan, ada sesuatu, share, cerita. Kalau Anda nggak suka sama saya juga ngomong, Pak Gembala saya nggak suka sama pembala, Pak Gembala terlalu ganteng misalnya. Misalnya saudara, contohnya. Amin. Kenapa harus mengalahkan kegantengannya saya, Pak? Nggak apa-apa saudara. Kalau perlu kita ngopi bareng, nggak apa-apa saudara. Amin. Ya. Cerita, share. Saya rindu saudara gereja kita kuat, solid satu dengan yang lainnya, saling membangun iman satu dengan yang lainnya, saudara. Amin. Kita kuat, saudara. Jadi keluarga yang kuat, gereja yang kuat. Anda dan saya maksimal semuanya. Enggak gini-gini aja, saudara. Amin. Saya percaya, saudara. Gereja ini kan jadi gereja yang luar biasa. Tuhan bawa saya, saudara, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Berkat Tuhan gak pernah kurang. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, saya masih bisa tetap bayar asuransi, masih bisa
apa sekolahkan anak dan semuanya. Nggak ada yang terlewatkan satu. Tidak ada hutang, saudara. Amin. Amin. Tuhan baik. Ayo, ada dan saya menyadari bahwa kita ini, saudara, hidup kita ini tersembunyi. Terus, Roma 6 ayat 6, Anda adalah orang merdeka. Jangan lagi hidup dalam penjara, saudara. Terus, firman Tuhan katakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Masa sih kita mau menghambakan diri terus kepada dosa? Masa sih kita terus mau hidup dalam kehidupan yang lama? No. Katakan no. No. Next. Roma 8 ayat 8, ketidakmampuan menyenangkan Tuhan sudah hilang. Jangan lagi berkata aku nggak mampu menyenangkan Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Halo, waktu Tuhan memilih Musa, apakah dia punya sesuatu yang luar biasa? Mungkin Anda hari ini nggak punya apa-apa. Saya katakan saudara, dengan tenagamu, dengan talentamu, kau bisa melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Amin. Amin. Jangan kemudian talenta kita kubur. Jangan kemudian saudara, kemampuan yang Tuhan percayakan kita nggak pakai, saudara. Dalam Pondok Daud kemarin saya sampaikan kita ini punya potensi yang dahsyat. Loh iya, saya sampaikan. Saya belum pernah makan sop iga terenak di dunia ini selain sop iganya Bu Indri, loh. Loh betul, saudara. Sop iganya tuh haucet halala, saudara. Amin. Sop pindang namanya, sop pindang iga, Ibu ya. Iya, di dalamnya saya korek, saya pengen cari yang dagingnya, ternyata ada sendok, saudara ya. Ada sendok, dan itu rahasianya, resepnya. Kalau mau empuk katanya harus direndam sendok masaknya, saudara. Waduh, saya bilang, saya aja nggak tahu. Dan seumur hidup istri saya masak, saudara, iganya nggak pernah selembut Bu Indri, saudara. Kenapa? Karena nggak pernah pakai sendok. Betul nggak? Tapi kenapa, saudara? Kita kemudian tidak memakai potensi itu karena kita malas. Banyak kita malas. Coba kalau dikembangkan potensi itu, tentu wah akan terkenal sop iga Bu Indri, gitu kan? Iya. Kalau kita kembangkan, banyak kita seringkali kita malas. Pak Agung sampaikan dengan modal 100.000 pun Anda bisa melakukan banyak hal. Betul, saudara. Kami punya langganan kue di Limus Pratama, saudara. Ibu ini kalau bikin kue itu selalu enak, empuk, pas gitu ya. Kami pengen makan bolu ketan hitam waktu itu ya, Beb. Bolu ketan hitam, saudara. Dia kasih harga berapa? 60.000 ya. 60.000 betul ya. 60.000 itu enak banget. Artinya modal 30.000 atau 25.000 sudah bisa, saudara. Jadi bolu ketan hitam yang enak. Bolu ketan hitam. Kenapa? Karena potensinya mau dikembangkan. Saya melihat di sini ada beberapa dari Anda yang punya keahlian masak, keahlian merangkai sesuatu, membuat sesuatu. Terus maksimalkan. Jangan bilang, aduh aku nggak punya modal, aku nggak bisa. No. Ada yang saya punya kemampuan, bahkan kemampuan untuk memuji, menyenangkan Tuhan juga ada. Jangan pernah berkata suaraku fals lah, aku nggak bisa nyanyi lah. Sekalipun saya nggak bisa nyanyi, suara saya fals, saya pakai saudara hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Saya nggak pernah saudara membuat diri saya, oh saya nggak bisa nyanyi. Amin. Ya. Ayo saudara maksimalkan potensi dalam diri kita. Katakan yes. Next. Firman Tuhan katakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau Anda terus-terusan saudara hidup dalam ketidakmampuan, Anda berkata aku nih Pak manusia daging, aku nih masih dosa nih, Anda tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Mulai saat ini saudara, Anda harus hidup dalam roh, Anda harus hidup dengan iman. Jangan lagi hidup dalam daging, saudara. Amin. Next. Roma 7 ayat 6. Saudara, perhatikan saudara. Apalagi yang hilang? Hubungan yang bersifat legalisme hilang, saudara. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah menjadi dua. Dulu imam besar yang harus datang
setahun sekali menghadap Tuhan. Hanya imam-imam saja yang bisa mempersembahkan korban. Segala sesuatu dibuat ada keteraturan, saudara. Tapi waktu Yesus mati, saudara, setiap kita, Anda dan saya, boleh kapanpun, dimanapun, dan siapapun bisa mendatang kepada Tuhan secara pribadi. Bukan hanya Coca-Cola, amin? Iya. Iya. Dimanapun, kapanpun, siapapun gitu kan, minum Coca-Cola. Benar. Anda dan saya bisa memuji menyembah Tuhan secara ekspresif. Bebas, saudara. Memang di gereja masih ada liturgi, masih ada WL yang mimpin, saudara, supaya ada keteraturan. Tapi saudara, sifatnya kalau Anda di rumah, dimanapun saudara, bahkan gereja kita, saudara, di tengah-tengah memuji menyembah Tuhan berbahasa roh, Anda dibebaskan untuk berekspresi. Amin. Katakan amin. Next. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama, menurut hukum, menurut huruf hukum Taurat. No. Saudara dan saya, saudara, sudah dibaharui di dalam Kristus. Sekalipun Anda nggak sempurna dalam melakukan hukum Taurat, saudara. Maksud saya seperti ini. Bukan berarti Anda menghalalkan dosa, ya saudara, ya. Bukan. Siapa di sini yang pernah benci sama orang? Pernah, ya? Kalau yang namanya benci, mengampuni susah apa gampang? Susah. Betul nggak? Kalau yang namanya benci, susah mengampuni, kira-kira berdosa apa enggak? Berdosa. Betul nggak? Kira-kira kalau orang berdosa masuk neraka nggak, saudara? Masuk neraka. Loh, kalau semuanya dosa, berarti kan nggak ada yang masuk surga, betul nggak? Anda dan saya sudah perlu kasih karunia, di mana waktu kita mengampuni, di mana kita saudara minta ampun sama Tuhan, walaupun hati kita masih kadang-kadang ada hal yang nggak enak, saudara, kita sudah dilayakkan menjadi ciptaan. Amin. Istri-istri di sini pernah bohong nggak sama suaminya? Masuk surga nggak, saudara? Nggak usah. Halo, betul nggak? Tapi karena Yesus, saudara dan saya diampuni. Saudara dan saya berhak untuk menerima kehidupan yang kekal. Tapi jangan terus-terusan, saudara, hidup terus-terusan dalam dosa. Legalisme kita sudah dilakukan Yesus. Next, karena ini bahan panjang sekali, saudara, ya, saya akan potong aja nanti. 1 Yohanes 4:18, segala ketakutan kita juga hilang. Terus, yang ketiga, saudara, apalagi yang hilang? Dunia yang kita kenal juga sudah hilang. Maksudnya apa? Next, sumber identitas Anda yang lama dan rasa aman palsu sudah hilang, diganti dengan yang baru yang jauh lebih hebat dan kekal. Dulu mungkin jabatan Anda tinggi, mungkin ada keturunan ningrat, keturunan raja. Halo? Terus kemudian Anda hari ini mungkin gak punya apa-apa. Saya mau katakan, saudara, ingat, identitasmu di dalam Kristus, saudara, itu sudah hilang. Yang lama itu, saudara. Anda dan saya adalah tetap anak raja. Anda dan saya adalah tetap, saudara, umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mungkin Anda dan saya, saudara, lahir dari keluarga yang mungkin kurang beruntung, seperti Pak Agung sampaikan kemarin, saudara, dalam ibadah World Revival Center. Dia lahir dengan keadaan tidak mengenal bapaknya. Umur 7 tahun ditinggal meninggal ibunya, harus menumpang di rumah omnya. Pindah kota, pindah sana, pindah sini, bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah karena pertobatannya, saudara. Halo? Secara manusia, saudara, mungkin dia nggak punya harapan. Dia bukan kuliah di tempat kampus yang terkenal. Halo? Saya mau katakan, saudara, sekalipun mungkin Anda nggak punya ijazah yang lulusan yang terbaik dari kampus yang terbaik, tetap, saudara, Anda dan saya adalah anak-anak raja yang dahsyat. Tuhan bisa memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kita semua. Katakan amin. Next, apa yang
kita dapat di kayu salib tadi? Apa yang hilang, saudara? Apa yang kita dapat sekarang di kayu salib? Satu, pendamaian dan pengampunan, kebenarannya, kekudusannya, kesempurnaannya Anda sudah dapat di kayu salib, saudara. Jadi jangan merasa lagi tertuduh. Roma 8 ayat yang pertama firman Tuhan katakan, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Amin. Next. Yang kedua, apalagi saudara yang ada di atas kayu salib bagi Anda dan saya, kehidupan Yesus. Terus. Yaitu apa? Imannya Yesus. Terus. Yang ketiga, pikirannya Yesus. Yang ada di kayu salib untuk Anda dan saya. Kehidupan Yesus, iman Yesus, dan pikirannya Yesus. Jangan pernah berkata lagi, aku ini goblok ya, bodoh. No. Ada pikiran Kristus. Ada hikmat Kristus yang akan Tuhan berikan buat kita semua. Sekalipun mungkin otakmu pernah konslet karena narkoba, saya mau katakan saudara, kalau Anda ketemu dengan Yesus, semua yang konslet itu akan Tuhan perbaiki. Amin. Halo. Mari sama-sama saudara kenakan Yesus. Hidup di dalam Yesus. Natal, Yesus sudah lahir di dalam hidup Anda dan saya. Jangan biarkan saudara, Yesus yang ada dalam hidup Anda dan saya dibiarkan begitu saja. Tapi biarlah Yesus yang ada dalam hidup kita semua kita maksimalkan. Kita beriman di dalamnya. Aku ini adalah anak Tuhan. Kristus ada dalamku. Aku ada dalam Kristus. Aku pasti berhasil. Aku pasti sukses. Masa depanku penuh dengan Tuhan. Amin. Next. You are blessed. You are favored. Amin. Anda jadi anaknya. Wow. Lihat kanan kirinya, kamu tuh anak Tuhan. Jadi jangan bilang lagi orang-orang yang Anda kenal, lu monyet lu. Jangan. Amin. Ya, terus Anda kemudian ngomong sama anak Anda, karena anak Anda ini nakal, dasar anak setan. Terus kalau anak setan si bapaknya. Shalom. You are blessed, you are favorite. Anda dan saya adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Next. Apa yang tidak berubah? Ini saudara, yang tidak berubah dalam hidup kita, yang tidak berubah saudara di atas kayu salib. Yang pertama adalah tubuh jasmani, kemah jasmani kita makin lama makin menua. Ya, nggak kerasa beberapa dari kita udah berubah saudara ya. Rambut yang tadinya tebal kayak Herman Felani, terus kemudian menipis saudara ya. Betul nggak? Nanti tuh model-model Stephen gitu saudara tuh ya. Rambutnya nanti 50. Mirip-mirip Pak Didi saudara ya. Menipis sudah. Tinggal ubah saudara ya. Ya tanpa kita sadari kita saudara akan menua. Tapi ingat saudara, tua Anda bukan tua sakit-sakitan. Tua Anda bukan tua yang tidak punya pengharapan. Tua Anda adalah tua di mana kita saudara semakin gemuk dan segar. Katakan amin. Bukan gemuk-gemuk penyakitan saudara ya. Dikatakan firman Tuhan gemuk yang dimaksud adalah kita berkelimpahan dan segar. Ingat saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang Anda imani. Jangan bilang, aduh aku ini udah tua, anakku udah besar, aku ini sendirian. No. Anda gak pernah sendirian. Anda selalu ada bersama dengan Tuhan. Amin. Suatu hari nanti kita ini berpisah. Entah istri saya duluan atau saya duluan. Kita ini berpisah. Jangan pernah bilang, aku kehilangan suamiku, aku ini janda, aku ini no. Engkau adalah mempelai Kristus. Amin. Terus apa saudara yang gak hilang saudara? Cara berpikir. Nah, hanya Anda yang bisa merubahnya cara berpikir itu. Anda yang bisa merubahnya. Next, firman Tuhan katakan saudara, ya, kunci untuk hidup berkelimpahan dalam segala sesuatu adalah mengubah cara berpikir kita sesuai dengan firman. Next, Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembawaan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang
Next. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Terus kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Anda akan mendapatkan kasih karunia, akan mendapatkan hikmat waktu Anda mengenal Kristus, waktu Anda dan saya mencari Dia, saudara. Amin. Saya dulu ngomong di depan orang aja gagap, saudara. Tapi Tuhan mau menambahkan hikmat, menambahkan pengetahuan ketika saya apa, saudara? Mengenal Dia, saudara. Next. Pandang Yesus, pandang apa yang terjadi dengan Anda di kayu salib, dan ubah cara pikir Anda. Ayo kita bertransformasi. Slide terakhir. Pola pikir kita dibentuk oleh masa lalu kita. Dari masa lalu mana kita mulai? Halo, masa lalu sebelum Anda disalib atau masa lalu saat Anda disalib? Shalom. Tahun 1983 sampai tahun 1999 saya, saudara, sudah mati. Saya nggak boleh lagi, saudara, mengingat hidup saya yang dulu. Waduh, enaknya kalau nyimeng. Aduh, enaknya kalau mabok. No. Saya harus sudah mati. Masa lalu saya adalah saat dimana saya, saudara, ketemu dengan Tuhan. Dimana saya tanggal 26 Februari tahun 1999 saya menerima Yesus dibaptis. Itu adalah masa lalu yang penuh dengan luar biasa. Di mana hidup saya yang lama sudah disalib, saya jadi ciptaan yang baru. Mulailah hidup Anda dari kelahiran baru Anda. Kalau hari ini mungkin Anda belum berkata, Pak, saya belum lahir baru. Saya mau katakan, saudara, ambil keputusan hari ini untuk hidup, memulai sesuatu yang baru bersama dengan Anda. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Mulai dari hari ini Anda mengenakan Kristus. Kristus ada dalam Anda dan Anda dalam Kristus. Hidupmu, hidup kita semua akan punya masa depan yang penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Shikaralabaya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Dia sudah membuat banyak hal, saudara. Rencana indah, katakan bersama-sama, terjadi di hidupmu. Apa yang mengerti
hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan dimulai dari engkau lahir secara daging, tapi dimulai dari engkau lahir secara roh. Yesus sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita di masa lampau. Dia sudah menggantikan Anda dan saya. Sehingga waktu Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai dari saat itu juga sebetulnya, mulai dari saat itu juga Anda dan saya punya pengharapan yang luar biasa. Anda dan saya punya kehidupan yang luar biasa. Jadi teruslah saudara beriman. Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan katakan, namun aku hidup bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi di dalam iman adalah hidup karena Yesus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia sudah serahkan dirinya. Roti yang ada di tangan, anggur yang ada di tangan adalah kasih terbesar, kasih yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya. Angkat roti bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan pada malam waktu di sana, yang mengambil roti dan sesudah itu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan anak-anak. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini bukan persekutuan dalam tubuh Kristus? Dengan iman ingat percaya tubuh Kristus, ambil makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita bersama-sama. Demikian sesudah makan yang mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Darahnya tertumpah menembus Anda dan saya, menjadikan Anda dan saya orang-orang yang diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang percaya darah Kristus, ambil minum di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dan saya sudah diselamatkan. Engkau dan saya sudah beroleh penebusan di dalam Kristus. Shikaralabarama. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan buat sudah apa yang kau lakukan bagi kami. Masa lalu kami sudah kau gantikan Tuhan, sehingga kau memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan buat kami. Kiralah masyarakat, kiralah masyarakat. Katakan, aku percaya semua hidupku yang lama sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus, sehingga hari ini dan seterusnya aku punya kehidupan yang luar biasa. Aku ditebus, aku diselamatkan, aku dibenarkan, aku menjadi ciptaan yang baru, yang diberkati, yang berkelimpahan, yang sehat, kuat, dan makmur. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami semua.
kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami menabur, kami membawa persembahan, kami ucapan syukur kami, persepuluhan kami yang terbaik. Kami percaya apa yang kami bawa ke rumah Tuhan, Kau akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur bersama, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama siapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita deklarasikan bersama-sama. 3, 2, 1. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan dan memperluas kerajaan-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur bersama, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara membawa persembahan yang ada di kotak depan, kanan dan kiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apa yang kita bawa ke rumah Tuhan, Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama, ibadah raya Minggu berjalan dengan luar biasa. Jam 9 dan jam 5 sore. Tanggal 24 hari Kamis, Saudara. Gak kerasa ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk malam Natal. Dan Natal, Kamis dan Jumat, Saudara ya. Ibadah malam Natal itu jam 18.30. Sedangkan ibadah hari Natal itu jam 10. Baik ya. Perhatikan grup WA Saudara ya. Jangan Anda nggak perhatikan Saudara, supaya kita sama-sama tahu informasi yang ada di dalamnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam grup WA, segera mendaftarkan nomor WA-nya untuk dimasukkan ke dalam grup WA. Persembahan transfer bisa dimasukkan ke dalam persembahan di nomor rekening 5725 312714 atau di 5681 561 atas nama Andra dan Ratna Aryestanti Widodari, Saudara ya. Kita semua menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya apa yang kita bawa ke rumah Tuhan, Tuhan limpahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, dia mau belajar menabur, Saudara ya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di ibadah malam Natal tanggal 24. Jangan lupa daftar, Saudara ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Hidupku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan iman Anda hidup dalam anugerah Tuhan. Jangan takut Saudara. Ingat, Tuhan sudah menggantikan semua apa yang harusnya kita tanggung. Dia memberikan kepada kita Saudara kehidupannya, supaya kita semua mempunyai masa depan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Semua persembahan, ucapan syukur, persepuluhan yang dibawa ke rumah Tuhan, Tuhan mengembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menyertai kau dengan wajah dan berikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Maestri Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat kemenangan bersama, katakan amin. Sekali katakan